Wa iz ahsarabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sebelum kita itu turun ke bumi kita sudah ada. Dan itu juga diterangkan di dalam kitab saudara. Jadi karena saudara Kristen ini sudah kepepet, mau mencari data di mana Yesus bisa jadi Tuhan. Aku ada sebelum Abraham ada. Padahal itu hanyalah sebuah ungkapan yang menyatakan sebagai doa yang dilontarkan dalam Yohanes 17. Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana permuliaan yang aku miliki sebelum dunia ini ada. Nah, Yohanes 1:14, Yesus memiliki kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepadanya. Itu bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Contoh misalnya nih, di Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada itu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Apa yang ada itu? Kita manusia. Efesus 1 nomor 4. Sebab dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Itulah yang Antakulu yaumal qiyamati inna kunna anha. Memiliki lagi landasan pijakan untuk menuhankan makhluk yang adalah Tuhan lantikan. Nih saya buktikan, saya sudah membaca dan Kisah Para Rasul 2 khotbah Petrus nomor 36 dikatakan oleh Petrus sendiri. Boleh saya mau tanya sama ini Bang Suma ini? Sabar dulu. Jadi seluruh kaum Israel harus membuat menjadi Tuhan. Tuhanmu itu dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhanku. Al-Quran saya mengatakan itu. Aku baca lagi Al-Qurannya ya. Al-Quran saya mengatakan begini. Inna ja'alna syayatin awliya alilladina la yu'minun. Sungguhnya aku telah menjadikan iblis itu menjadikan. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Inna ja'alna syayatin awliya alilladina la yu'minun. Aku jadikan iblis menjadi Tuhan mereka karena mereka tidak beriman. Makanya ketika Anda menyembah makhluk yang dilantik menjadi Tuhan itu, yang asli datang, yaitu Yesus yang asli datang bertemu dengan kalian penyembah Yesus palsu atau Tuhan palsu. Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Penyalah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masya Allah, sahabatku, love myself, thank you. Begitu saudara, jadi Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang dilantik bagi penjahat. Penjahat mereka salibkan sendiri, dijadikan menjadi sembahan orang-orang durhaka. Nah, camkan itu baik-baik, silakan. Coba tunjukkan ayat di Alkitab. Sebentar Bang, satu-satu Bang, itu Bang Sel belum beres. Nah, Silakan oke. Bang Sel. Allah, Yesus itu jadi Allah. Kalau memang Yesus kami dilantik jadi Allah, coba jelaskan Bang, coba. Saudara, kalau Anda pahami Bible, Kisah Para Rasul 2 itu khotbah Petrus. Itu khotbah Petrus. Petrus menerangkan sebelum yang dibunuh ini dijadikan Tuhan sembahan bagi angkatan jahat. Anda baca satu perikop atau satu bab. Kisah Para Rasul 2 itu khotbah Petrus.
Di situ Petrus mengatakan, bukankah Daud itu seorang nabi? Bukankah dia yang telah bernubuat tentang seorang Mesias? Di mana seorang Mesias ini akan dibangkitkan. Maksudnya dibangkitkan itu bukan bangkit dari kubur. Dia akan diadakan di tengah-tengah umat Israel yang lagi terpuruk. Di mana Mesias ini bangkit di tengah-tengah mereka untuk menyelamatkan mereka. Untuk menyelamatkan mereka. Dan jasadnya tidak mengalami kematian. Love myself, thank you. Nah, sehingga kenyataan sudah ada, angkatan jahat sudah terlanjur membunuh orang yang disangka Yesus. Maka Petrus mengatakan, di data Kisah Para Rasul 2:33, Mesias yang tidak dibunuh, Mesias yang jasadnya tidak binasa, Mesias yang tidak ditinggal di kubur, itu diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Sehingga yang terlanjur dibunuh oleh angkatan jahat itu dijadikan bagi mereka Tuhan oleh Tuhan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata Kristus palsu yang dimaksud di sini adalah yang dibunuh, yang baru-baru dilantik menjadi Kristus setelah dia disalib. Padahal Kristus yang asli, baca Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu, pada hari ini telah lahir bagimu, telah lahir, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristusnya Tuhan, maksudnya Kristus manusia yang diurapi nanti menjadi Kristus setelah dibunuh oleh penjahat. Inilah yang membuat RK itu babak belur pada saat di Superboy. Tapi dia dimenangkan karena sudah kelabakan. Silakan. Pertanyaan saya tadi tidak ada jawaban. Di mana Yesus dilantik menjadi Allah? Tunjukkan ayatnya atau dalilnya. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Saya ulang baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus, telah dan seterusnya. Jadi Yesus itu diadakan, dibuat, dihasilkan menjadi Tuhan. Dan juga dihasilkan tadi Kisah Rasul 2 nomor 36. Begitu juga di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat YouTube, syukran, barakallah. Love myself dan juga Udah, barakallahu fikum. Itu dalil, Bung. Anda mencari mana dia dilantik. Tengok itu. Jangan bebalkan hatimu seperti orang ahli kitab. Jangan. Anda orang Indonesia, makan tempe, makan tahu, dikelilingi oleh umat Islam yang senantiasa mengarahkan kalian kepada kebenaran. Lembutkan hatimu. Yesus yang disalib oleh penjahat telah dijadikan menjadi Tuhan bagi penjahat. Jadi penjahat itu sudah punya Tuhan. Apa itu? Yang keluar dari kubur. Mana implementasi daripada apa yang saya katakan? Coba Anda baca Matius 12 nomor 38. Di kubur ini dilantik menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda ingin masuk ke dalam barisan angkatan jahat yang diusir oleh Yesus? Silakan Anda renungkan. Berarti itu aja ya. Yesus dilantik kata Bang Juma di Kisah Rasul 2 ayat 36 nih ya.
Yohanes dan juga Roma 4 nomor 9, 14 nomor 9. Kan di sini dia dikatakan di itu ayat ini menegaskan untuk kebangkitan Yesus. Bukti kebenarannya statusnya sebagai Mesias. Makanya Iya, dia Mesias yang baru dilantik, betul. bukan Mesias baru dilantik. Memang Hey! dia itu Allah yang ada. Jadi Sebelum jadi Abraham seluruh ada. kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Baru aja dilantik sedetik yang lalu. Ayat bang. Itu data. Itu dalil, Bung. Liarmu itu. Itu data. Makanya dulu RK itu mencroet ketika saya Ada tanya, kita dilantik sejak di- kapan Yesus itu? Dengar Bang. RK itu mencroet ketika saya tanya temanya waktu itu, sejak kapan anak Maria itu Kristus? Sejak kapan? Dia mengatakan sejak lahir. Ya sudah, berarti yang disalib ini bukan Yesus. Karena nanti dia dilantik setelah disalib. Oke, Makanya jadi Al-Quran gimana mengatakan dengan ayat wa ini, Bang? makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar, tipu muslihat, kesaksian palsu untuk membunuh Isa alaihissalam. Padahal Allah membalas kejahatan mereka dengan sebaik-baiknya kejahatan. Nah tuh, Oke, jadi gimana dengan ayat ini? Coba jelaskan dulu nih. yang mana? Ayat Sini. 36 itu. Tinggal sebut. Di mana? Nih, Yohanes 8 ayat 58. Coba jelaskan. Oke, baik. Saya jelaskan kepada saudara. Ketika berbicara mengenai Yohanes 8:58, Anda harusnya membaca dari 29, dari 17 malah. Kalau Anda ingin tahu itu, apa isinya? Berapa ayat berapa? 17. Coba. Nih. Nomor 16-nya, nomor 16 atau 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kutanya sama saudara. Kalau tidak seorang diri berarti berapa? Berapa orang? Ayo. Yang mana ayat berapa tidak seorang diri tadi? Nomor 15 sampai nomor 18 Anda baca. Aku tidak menghakimi seorang pun, bukan seorang diri. Dan jikalau aku menghakimi, nomor 16-nya, maka penghakimanku itu benar. Kenapa bisa benar? Sebab aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Dua. Ya, jadi Cukup saja 2 kali. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. 1, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2. Aku dan Bapa adalah 2. Ini gimana ayat 58-nya? Itu tak ada masalah. Tadi kan sudah kubantah, Bung. Efesus 1 nomor 4 kan sudah menjawabnya. Apa kata Efesus 1 nomor 4? Sabar. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pengkhotbah 3:15 yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan kalau Anda lihat dalam Yohanes 17:14, murid Yesus sama seperti Yesus. Bukan dari bumi, tapi dari surga. Amsal 8 jauh, Amsal 8 jauh lebih hebat si Salomo ini. Dia katakan, aku ada sebelum langit digariskan. Wah, Salomo lebih hebat. Salomo lebih hebat. Kalau mau berapa? Ayat berapa itu? Nomor 8. Ya, selamat siang Bang Zuma. Iya, salam. Selamat siang Bang. Wah, bagus Iya. sekali narasinya Bang. Cuman Oh, narasinya harus. lompat sini ya. Oh, harus. Sampai Karena saya mengikuti luar biasa. irama Bible. Bukan di gereja ini Oke. soalnya. Coba. Saya Oke, mau biar- bertanya sorry ya, dulu saya ke baru Bang Suma. masuk. Iya, siapa lagi? Dia baru Kita Saya anggap mau Bang Sel bertanya udah dikarungin. Siapa lagi? Oke. Ya, saya mau baru bertanya. masuk ya, jadi tidak terlalu ikut. Nah, lalu Abang Gimana? Kau enggak ada yang menjawab dalam berapa lapor? Izin satu-satu. Oke Bang Kreator. ya. Bang Kreator. Ya, Islam Kristen. begini Bang Suma. Kamu Ya. tadi kan membahas tentang kisah para Rasul 23. Bentar Bang ini aja, Bang Pra dulu, Bang Kreator tunggu ya, nanti ada gantian. Silakan Bang Pra.
Yo, Artemisia. sorry ya, thank you ya, makasih untuk kesempatannya ya. Hanya memang saya datang di tengah kali ini ya. Temanya kan di sini Tuhan siapa yang benar. Kira-kira dalilnya kira-kira seperti apa supaya bisa kita tanggapin. Lalu memang di ujung tadi saya dengar Yesus itu diangkat atau apa tadi dijadikan Tuhan begitu ya, dinobatkan ke apa istilah begitu ya. Nah, Dalilnya kira-kira Bang, kaitan dengan masa tema Anda apa, nggak Bang? dalami dalil? Yo, Kayak pura-pura nggak tahu gitu loh. iyalah, enggak tahu lah kalau ikuti narasi Bang Zuma itu jauh Ya, Anda sekali. baca Dari dalilnya. mana itu? Baca dalilnya Dari supaya mana Anda itu, tahu, Bang jangan Zuma? pura-pura nggak tahu, baca dalil. Iya, betul saya enggak tahu kalau mengikuti polanya Bang Zuma karena itu lompat sana lompat sini. Ya, ya keluar sudah, dari bagaimana caranya konteks. supaya tidak Oke. loncat itu gimana caranya? Kamu baca dari Ya, kitab Kejadian nah sampai makanya saya robek mau mulut. ikuti Anda. Ya, oke, saya mau ikuti Anda. Buatkan dulu dalil sesuai dengan tema yang tertera di komal kita ini. Tuhan siapa Tadi yang benar? tadi saya sudah menjelaskan Tuhan yang benar itu bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Semua makhluk bergantung kepadanya, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada makhluk yang setara dengan dirinya, tidak ada Tuhan yang kembar dirinya, tidak ada Tuhan dia menciptakan Tuhan yang baru atau menciptakan Tuhan yang senior atau menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, itu enggak ada. Lais lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu yang setara dengannya. Nah, sekarang saudara punya Tuhan bernama Yesus, di mana Yesus itu Tuhan bagi angkatan jahat yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Dalilnya di dalam khotbah Petrus Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Terima itu. Jangan Anda nantinya Oke. bawa Tuhannya Yahudi lagi. Tuhannya Yahudi Ya. melantik dan memberikan Tuhan kepada saudaraku Kristen. Namanya Kristus Yesus. Oke, oke. Ya, jadi nah, oke, saya ikuti dulu Bang Zuma ya. Kira-kira Tuhannya Yahudi Tuhan yang mana? Yang Kalau melantik Tuhannya Yesus Yahudi, jadi kalau Tuhan itu Tuhannya yang mana? Yahudi itu, Tuhannya Yahudi mengutus Yesus. Ketika Tuhannya Yahudi mengutus Yesus, orang Yahudi menolak Yesus. Bahkan mereka terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama pengikutnya. Golongan kedua pembangkangnya. Pembangkangnya inilah yang berusaha membunuh Yesus. Nah, Tuhannya Yahudi memberikan Tuhan baru kepada pembangkangnya Yesus. Maka yang mereka bunuh yang bukan Yesus itu dijadikan menjadi Tuhan mereka yang pembangkang, yaitu angkatan jahat tersebut. Jelas bukan? Oke, saya silakan. coba identifikasikan dengan bagus, bahkan boleh ditarik ke sekarang ini ya, boleh ditarik. Kira-kira Tuhannya Yahudi itu siapa sih? Tuhannya Coba. Yahudi yang Kira-kira. melantik orang yang disalibkan oleh penjahat itu menjadi Tuhannya Kristen. Kok sederhana loh itu? Jadi seluruh Oh, gitu. kaum Jadi- Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat tentunya. Oke, sekarang saya ikuti abangnya. Oke, Terus. Tuhannya orang Yahudi yang adalah Elohim melantik Yesus menjadi Tuhan. Untuk tapi Kristen. Tuhan untuk orang Kristen. Kristen. Oke. Pintar Nah, kita sekali. dulu Wah. ke akar. Menurut Bang Zuma, apakah Tuhannya orang Yahudi yang Elohim itu juga adalah Allah pencipta yang diakui di Kejadian? Iya, betul. Oh, Betul itu. Oke. Oh, betul ya. Iya. Berarti Allah yang Yohanes 1. betul-betul Allah itu Allah yang adalah betul-betul Allah sebagai pencipta langit dan bumi lalu menciptakan Tuhan, oke? Iya, betul. Menciptakan Itulah Tuhan Yesus. untuk orang Yahudi. Nah, ini Untuk paradigmanya orang Pak Kristen. Zuma, kan? Untuk Ya, orang oke lah, Kristen. untuk orang Kristen. Ah. Oke, berarti menurut Anda Tuhan itu bisa diciptakan, Tuhan itu bisa dilantik, Tuhan itu bisa menjadi Tuhan dalam tertentu. Itu menurut Bang Zuma. Itu keadaan yang Oh, itu memaksa. keadaan. Oke. Iya, karena Kristen Saya ikuti Bang mengangkat, Zuma. karena Kristen menjadikan Bentar, manusia oke. yang diciptakan, manusia yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi sebagai sembahan. Berarti itu iman kalian, bukan Oke, iman saya. Siap. Bagus. Nah, sekarang begini. Apakah pernah ada dalam pikiran benaknya Bang Zuma apa yang disebut sebagai terminologi yang diobjekkan sebagai Tuhan itu bisa diciptakan atau dia bisa menjadi Tuhan dalam periode tertentu? Apakah Tuhan itu adalah sebuah ciptaan menurut Bang Zuma? Hei,
Al-Quran saya menjelaskan. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahan, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, sabar. Ada penjahat, ada orang yang anaknya yaitu Yesus dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat dan mengajarkan, dan angkatan jahat ini mengajarkan kepada orang-orang di luar Yahudi untuk menuhankan kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi ini. Itulah Karisteng. Jelas Baik. bukan? Baik, saya ikuti Bang Zuma ya. Nah, oke lah. Bang Zuma membuat semacam karya Allah termasuk Tuhan, termasuk iblis. Oke, itu kan versi kitab Anda, itu urusan Anda ya. Nah, tapi begini, kembali ke Matius Kisah Para Yesus. Rasul 2 nomor 36 kok Oke, jadi iya. Anda bantah? Kembali kepada itu. Saya tadi mengejar Bang Zuma. Apakah yang disebut dengan atau kriteria-kriteria sifat-sifat yang melekat secara mendasar kepada sesosok yang disebut Tuhan itu, dia bisa ada dalam periode waktu tertentu? Pencipta alam Oke, alam semesta itu meliputi segala sesuatu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi tidak perlu ada Tuhan dilantik. Iya. Tidak perlu. Lah kenapa Tuhan melantik? Kan ini Nah, kan tanya pernyataan Bang Zuma. tanya Kisah Para Rasul, kenapa ada orang yang dikutuk Tuhan dilantik Coba. menjadi Tuhan, dan Tuhan Oke, yang coba di dilantik situ. ini diperuntukkan untuk angkatan jahat. EGP itu derita saudara. Di konteksnya jangan lompat-lompat dulu. Kita belajar Kisah Rasul pasal 2. Oke, Ya, buka di konteksnya satu itu. bab. Silakan Anda buka satu bab, silakan. Oke, silakan Oke. saya buka juga di sini. Buka juga di situ. Oke, Nah, saya mulai ya, saya sekarang mulai. konteksnya gini. Oke, Nah, saya mulai. Enggak apa-apa. Saya lanjutkan dulu ya, saya lanjutkan. Oke, silakan. Jadi begini, Tuhan yang benar, Sang Elohim itu, Sang Pencipta langit dan bumi, Dia apa istilahnya ya? Saya buatlah berhakikat dasar, Dia adalah Tuhan. Nah, lalu Dia menciptakan lagi Tuhan. Dia menciptakan. Jadi Tuhan menciptakan Tuhan. Ini kan menurut Anda. Ini menurut Itu di Anda. dalam kitab saudara, he. Lucu kan? Nah, inilah orang Kristen ini ya. Di Coba, kitabnya oke. sendiri jelas-jelas Itulah mereka Anda. dihadiahkan Tuhan yang keluar dari kubur, kok jadinya saya yang dituduh. Kalau Oke, Al-Quran oke. saya, jelas saya bacakan kepada saudara. Orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang yang tidak beriman, Tuhan alam semesta menjadikan setan sebagai pemimpin mereka. Nah, oke. Dan itu Yuk, terbukti nggak di dalam kitab saudara. Orang yang disalib dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan usah. Sudah, jahat. oke Bang Juma. Sekarang gini ya. Anda tidak bisa Sekarang yang lolos, berhakikat, tidak bisa. Yang bersubstansial. Apa? Dengar ya, enggak apa-apa. Anda gini ya, Alkitab kami tidak bilang begitu. Yang bermasalah itu Baca, adalah cara penulisan Anda. Makanya saya baca kejar. dalilnya. Alkitab bilang gitu. Oke. Baca dalil. Saya kejar Anda dulu tidak menyentuh dalil, sama Yuk, sekali yuk, Anda tidak yuk, menyentuh saya kejar dalil. Anda ya. Anda Yo, nggak apa-apa, Anda hanya nggak apa-apa, ingin saya kejar menjatuhkan, Anda ingin menjatuhkan saya yang begitu kuat berdiri, tapi nggak bisa. Anda nggak Oke, menyentuh nggak apa-apa, saya dalil. tidak menjatuhkan Kenapa Anda nggak berani? Sabar. Saya Kenapa sih- Anda tidak berani menyentuh dalil? Kisah Para Rasul 2 nomor 36 selain hanya mengatakan comot-comot, loncat sana, loncat sini. Kenapa Anda tidak menyentuh dalil itu? Oke. Hah? Seluruh Sudah. kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhannya Yahudi telah membuat Yesus yang kau bunuh itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayo. Oke, baik. Saya Kenapa nggak tanggapin nyentuh ya. itu? Saya tanggapin. Sudah. Saya sekarang ya. Masuk, Begini, Bang. tanggapi dalilnya, silakan. Oke, ya. Yang saya pertanyakan ini adalah Bertanya, narasi enggak nanggapi Anda. dalil, saudara-saudara. Oke, enggak. Sudah, jangan dipotong ya. Bertanya, Jadi enggak Anda nanggapi yang- dalil. Sudah. Sebentar, Bang. Menyerang Tenang, Bang. tanpa bisa Bang, bertahan. Bentar. Tahu dulu. Oke, ini kita diskusi tertawa dulu ya. Gini Bang, saya yakinkan Abang jangan keluarkan saya dari room ya. Oke ya, kita Saya kondusif butuh, ya, sehat ya. kami butuh, Islam Nggak apa-apa, Kristen nggak apa-apa. butuh Oke. Anda membantah dalil itu. Dihargai. Oke, siap, saya bantah. Bicara Ah, Tapi silakan. Saya mau bilang dulu ya, jangan nanti saya diturunkan ya. Nggak Karena ada, kalau sudah selama ini Anda nanti masih waras. diturunkan.
Silakan. Jangan begitu, kita kawan nih. Oke. Iya, Nah, memang jadi kita yang saya kawan. kejar- Ini dialog, ini diskusi. Oke, Silakan. iya, kita ini, oke gini Bang. Jadi saya mempertanyakan narasi Anda yang membuat semacam penjelasan panjang lebar, lalu kesimpulan Anda bahwa ayat yang di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu adalah bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan. Nah, untuk membantah itu mudah. Coba aja lihat jadi dia sudah Tuhan, Yesus sudah Tuhan. Jadi kalau Aduh. Anda Oke. dengar, Bang ya. Jadi kalau Anda Nggak ada bantahan. bilang Yesus itu Tidak ada dijadikan bantahan. Tuhan pasca kematiannya, setelah Yesus mati lalu dia dijadikan Tuhan, sementara sebelum dia lahir pun sudah disebutkan dia Tuhan. Itu justru membuktikan Yesus itu ada dua. Yang satu dari Oh, lahir Yesus ada sudah dua. Kristus, yang satunya Lebih nanti parah Kristus ini. setelah dia disalib. Oke, ini lebih parah Bang Zuma. Oke, Hah? sekarang aku ya ada Yesus 2 ya. Oke, tenang dulu. Tenang. Inilah yang Tenang. membuat RKI itu panik Oke, dan nggak nggak bisa apa-apa, tidur itu sampai orang hari lain. ini. Ada dulu Untung kita. Superboy menolongnya. Oke, mantap. Jadi gini Bang, sekarang Abang sudah setuju bahwa ada 2 Yesus. Satu Yesus di Iya, dalam ini Lukas buktinya. pasal 2 Lukas ayat 2:11, Yesus itu Oke, sudah lalu- Kristus dari sejak lahir. Oke, Kisah para nah, Rasul 2:36 yang disalib itu nanti dilantik menjadi Kristus setelah dia dibunuh. Oke, enggak apa-apa. Ah, saya oke, ikuti dulu, terus. Bang. Iya, saya ikuti itu. Nah, sekarang menurut Abang, di dalam kitab yang sama, apalagi nih penulis yang sama, bahwa ada 2 Tuhan, ada 2 Yesus. Satu Yesus yang sebelum lahir sudah disebut sebagai Tuhan, Kristus. Nah, lalu satu lagi ada Kristus dan Tuhan yang dijadikan kemudian setelah dibunuh. Oke ya. Nah, coba berikan saya dalil ayat secara historis ya, saya tidak minta dari Anda sekarang. Secara historis, sejarah atau kitab manapun bahwa ada 2 Yesus dalam pemberitaan pemberitaan para rasul yang ada di dalam Alkitab. Coba buktikan kepada Oke. saya dalam Alkitab atau di dalam Oke. sejarah. Oke, sejarahnya begini. Sejenak setelah sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus berpesan kepada muridnya di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Adalah benar kata Yesus, jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu, roh penghibur tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Dan kalau ia datang, aku akan mengutus dia kepada kalian. Itu sebenarnya bukan terjemahannya gitu, itu tambahan lain. Nah, kemudian kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Jadi yang datang setelah Yesus pergi, penolong lain. Kita buktikan. Paulus ketika ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Loh, kok Yesus yang datang? Kok Yesus? Kan Yesus mengatakan, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, penolong lain tidak akan datang. Loh, kok yang datang Yesus? Itu satu. Berarti sudah muncul tuh tanda-tanda. Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 berkata, waspadalah, ini ucapan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku siapa? Yesus Kristus. 2. Yang ketiga, sabar dulu. Yang ketiga, kan secara histori Anda minta. Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Yang keempat, Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31 dan juga Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus? Sekarang saatnya penghakiman akan dunia. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Nah,
Artinya penguasa dunia itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sekarang Anda lihat di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 tadi itu. Apa kata Petrus? Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Ingat, di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Berarti itu sudah Kristus sejak lahir. Sedangkan yang disalib nanti menjadi Kristus setelah dibunuh. Ada dua Kristus. Silakan. Ya, oke. Dalil atau pijakan yang Bang Zuma pakai adalah dari Alkitab. Nah, lalu penulis yang sama, ya. Jadi di bagian awal dia sudah menyatakan di dalam, kita pakai dulu Kisah Para Rasul ya, saya ikuti Bang Zuma. Nah, di Kisah Para Rasul bahwa sudah ada di situ dikisahkan Yesus itu pada akhirnya naik ke surga setelah menampakkan diri, membuktikan dirinya telah bangkit. Oke ya, di dalam pasal 1 ayat 5 mulai 45 itu ya. Jadi dia membuktikan diri bahwa dia sudah bangkit. Oke. Nah, Yesus yang sama naik ke surga. Nah, lalu ketika dia naik ke surga, sebelum naik ke surga, dia mengumpulkan para rasul, murid-muridnya untuk jangan meninggalkan Yerusalem gitu ya. Lalu mereka menantikan janji Bapa. Nah, Petrus sebagai tokoh di situ adalah orang yang sama yang ikut di dalam menyaksikan kenaikan Yesus. Nah, lalu Petrus sekarang khotbah, itulah yang menjadi ayat sentralnya Bang Zuma tadi. Nah, lalu dari mana dalilnya Bang Zuma bilang yang dikhotbahkan Petrus yang bangkit itu yang juga dilukiskan oleh Lukas dan dia perannya di dalam Injil Lukas. Kok bisa-bisanya sekarang Bang Zuma bilang maksud Yesus dulu lainnya Jaringannya konten. ke apa yang kita bahas jauh dari sejarah bahwa ini, dan Anda belum bisa membuktikan itu ya. Anda gagal membuktikan bahwa ada dua Yesus yang berbeda ya. Dan kalau lihat secara akal baik ya, nggak usah harus jadi Kristen saja. Coba kasih naskah itu, Alkitab itu kepada mereka. Apakah mereka akan beranggapan bahwa itu pribadi yang berbeda? Tidak, Bang Zuma. Nah, itu sebabnya saya katakan narasi Anda adalah narasi ngawur, mengarang-ngarang saja itu, bilang ada Yesus yang berbeda. Sorry. Ya. Oke. Andalah yang membantah dalil, kocar-kacir sana sini, entah apa yang Anda omongin. Anda harus tahu dulu, Lukas itu menulis bukan firman Tuhan. Yang ditulis Lukas itu hasil penyelidikan. Jadi kalau ada anta beranta di dalamnya, ya wajar. Lukas bukan nabi, dia manusia biasa. Dia menyusun berita-berita yang dia dapatkan dari cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Theophilus yang mulia, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Ini buku karya ilmiah Lukas, dicatat khusus untuk seseorang yang bernama Theophilus, bukan firman Tuhan. Wajar kalau di dalamnya banyak cerita yang kontradiksi, kontraversi dan kontraindikasi. Ya. Sekarang Anda lihat, Anda susah untuk menemukan sebuah kelemahan di argumentasi saya. Kenapa? Saya berdalil, dalil saya jelas. Ketika dikatakan dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini, jangankan disalib untuk keluar dari
dari tempat tidur aja Yesus belum bisa. Karena baru lahir. Oke. Pada hari ini Baik, telah baik. lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Iya. Kristus. Iya. Apa itu Kristus? Oke, baik. Sabar dulu, diam dulu. Jaringan Anda perbaiki dulu sambil mendengarkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus. Apa Kristus? Manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ adalah pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Hari ini. Berarti taruhlah tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Tanggal Oke, 1, baik. sabar, saya belum selesai. Percuma pun Anda ngomong, tidak ada isinya Anda ngomong, nggak ada fungsinya. Lebih baik Anda duduk cantik, ambil pulpen, catat semua yang saya sampaikan, habis itu syahadat. Hari ini tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Tanggal 1, bulan 1, tahun 1, lahir Kristus di kota Daud. Nah, pada tanggal 1 bulan Desember, 25 Desember. Tanya satu pertanyaan saja. Sabar dulu. Saya analogikan supaya kalian paham. Otak kalian susah, banyak dedaknya di dalam. Tanggal 25 Desember pertanyaan tahun saja saya 33. Bang Juma. Diskusi baik dulu. Kan? Karena begini. Aduh, gimana? Saya belum selesai, bonyok. Sok Oke, pintar, sok saya mau tunggu ngomong, ya. tapi Habis udah ini kau saya turun. mendengar. Buka Najis. maskermu itu, Sumbing. Loh, kok jadi emosi? Saya kesal karena saya belum selesai. Kalian menutupi kebenaran. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Kristus telah lahir. 33 tahun kemudian ada orang dilantik, baru dijadikan menjadi Kristus. Sekarang ada berapa Kristus? Ada Kristus yang sejak lahir di tahun 1, ada Kristus nanti di tahun 33. Sekarang ada berapa Kristus? Ku timpuk juga pakai asbak mulut kalian nanti ya. Udah capek-capek aku ngajar, kalian tidak menghargai. Ini ilmu mahal, tidak diajarkan sama pendeta. Kalau pendeta ajarkan ini habis perpuluhan. Paham kalian? Ada berapa Kristus? Ada yang tahun 1 sudah Kristus. Nanti tahun 33 setelah keluar dari kubur baru Kristus. Ada berapa Kristus? Hah? Memang otak kalian ini penuh dengan dedak soalnya. Bebal. Makanya dikatakan sesat. Kenapa? Hal yang sudah valid, hal yang sudah terang, hal yang sudah lurus pun ingin kalian bengkokkan. Manusia kalian bengkokkan menjadi Tuhan. Tuhan kalian bengkokkan menjadi manusia. Itulah tabiat kalian. Tabiat sibilisisis. Iblis itu selalu membelokkan. Iblis itu selalu dua Kristus. Dia mengatakan satu. Sudah nyata datanya. Secara histori pun kau minta. Tahun 1 lahir Kristus. Tahun 33 ada mayat yang dilantik menjadi Kristus. Dalilnya lengkap pun. Lukas 2:11 hari ini tanggal 1 bulan 1 taruhlah tahun 1 telah lahir Kristus. Tahun 33 Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Kalau itu Yesus yang lahir pada tahun 1 telat, dia juga memang sudah Kristus dari sejak sononya. Berarti ini bukan Kristus. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Aku menjadikan iblis sebagai sembahan, sebagai pimpinan, sebagai junjungan mereka. Inna ja'alna syayatin aulia, pemimpin, junjungan, Tuhan, sembahan lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Itulah yang dikhotbahkan Petrus di Kisah Para Rasul 2:36. Makanya Yesus tidak menjual, makanya Paulus
tidak menjual Yesus kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena Paulus tahu orang Yahudi tidak mungkin menuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Kenapa? Orang Yahudi sudah punya Tuhan, namanya Elohim, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Makanya dalam Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk non-Yahudi. Karena non-Yahudi masih bisa dibodoh-bodohin. Kalau Yahudi nggak bisa. Yahudi sudah paten. Nggak bisa diganggu Tuhannya. Maka yang bisa diganggu Tuhannya hanya penganut pagan. Roma, Yunani, dan seterusnya. Itulah lahir agama kalian. Menyembah kepada Kristus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka membuat makar. Wa makaru, wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Karena mereka membuat makar. Ingin membuat tipu muslihan. Ingin menipu kemudian Tuhan. Ingin menipu kemudian utusanku. Ingin mencelakai nabiku. Ingin membunuhnya. Maka aku balas tipu daya mereka dengan sebaik-baiknya pembalasan. Mampus. Itu fakta, itu real. Menderita kalian kan. Dulu sebelum ada para apologet kalian, kami ini anak-anak Tuhan. Begitu mati langsung ke surga. Kami ini anak-anak Tuhan. Menerima darah Yesus. Ketepak, 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 ketepak. Begitu apologet Islam datang, babak belur. Yesus jadi musuhnya kemudian. Bible jadi musuhnya kemudian. Kenapa bisa seperti itu? Karena penyesat. Susah kalian ini. Data diambil dari Bible, Anda tidak percaya. Dibantu oleh Al-Quran, masih juga tidak percaya. Jadi sebenarnya kalian ini lebih syaitan daripada syaitan. Lebih syaitan daripada syaitan. Lebih jahat daripada orang Yahudi kalian itu. Kenapa? Orang Yahudi tegar tengkuk, merasa orang pilihan. Pada mereka dikasih kitab suci beruntun. Pada mereka diutus nabi berturut-turut. Wajar kalau mereka sombong, wajar. Lawang kalian bukan umatnya nabi, bukan pemilik kitab, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa. Tidak ada nabi untuk kalian, tidak ada kitab suci untuk kalian. Tapi kalian sombongnya, na'udzubillah, halilintar. Halilintar. Islam sudah datang. Siang malam umat Islam menggaungkan. Dari kuping kiri dihantam pakai Al-Quran. Dari kuping kanan dihantam pakai Bible. Tetap bebal. Berarti kalian lebih zalim daripada orang-orang Yahudi. Ya wong, kalau musuhmu itu adalah Bible, kalian mau berpijak kemana? Di dalam Bible kalian diusir sama Yesus. Di dalam Bible kalian disebut penyesat. Kalian mau kemana? Satu-satunya solusi adalah mandi. Tenangkan diri, tenangkan pikiran, renungkan. Kemudian habis itu cari apologet-apologet Islam. Dengarkan dengan seksama, lembutkan hati kalian. Semoga dengan begitu kalian bisa menjadi benar-benar pengikut Yesus yang sesungguhnya. Udah banyak kok menjadi pengikut Yesus di sini. Ada saudara Kodondi, pengikut Yesus. Siapa lagi? Iksan Moko Ginta. Banyak pengikut-pengikut Yesus yang hebat. Ini pengikut kaleng kosong naik lagi. Udah silakan teman-teman dilanjutkan. Saya sudah lihat lagi. Oke ya, kita lihat lagi. Iya, tapi Bang, nanti kalau lagi dijelasin tuh dengerin dulu baru dibantah, jangan motong-motong orang bicara. Sama satu lagi, benerin dulu sinyalnya, Bang. Yo, aduh, ini sinyal kita darurat ini. Tapi udah Iya, udah merek bagus ya, merek sinyalnya. jangan pakai merek Oten sinyalnya, benerin dulu sinyalnya. Ya, jangan buat narasi-narasi begitulah, kondusif aja kita, ya, Bang. Ya Timon, kondusif. Ya udah saya bantu Abang cari Kondusif pohon aja. terus naik ke Bagus pohon. aja, nggak usah. Ya udah jangan baper, kan katanya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, kok gitu aja marah. Oke, saya. Alah, nggak ada gitu-gitu, kita udah oke. Nah, tanggapin Bang Zuma ya, boleh, siap ya? Sinyal kau nggak siap? Oke. Sok-sokan mau ngadapin Terima Bang kasih ya Juma. untuk kasih- Turun lagi. Udah, sudah bagus. Belum. Udah. Belum. Oke. Nah, oke lah. Buat Bang Zuma,
Belum ya? Belum. Harus ini ya, perbaiki ya. Ya nggak tahu lah kok nanya saya. Abang cari pohon, naik dulu ke pohon. Sudah. Kok nanya saya? Sudah, oke, sudahlah. Oke ya, Bang Zuma. Sudah. Bang Zuma. Iyalah, Bang biar Zuma tadi cepat-cepat. menjelaskan bahwa oke ya, di awal Bang Zuma sudah bilang ada dua Yesus. Yesus yang pertama adalah Yesus yang benar. Nah, itulah yang ada di dalam Lukas pasal yang kedua, ya, itu Yesus yang benar. Tetapi ada Yesus yang lain, itulah yang ada di Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, cuman Bang Zuma ingatlah bahwa ini adalah kitab Kristen, ini adalah kitab yang sudah berdasarkan sejarahnya, ini diakui bahwa ini adalah kitab yang ditulis oleh mereka-mereka yang sudah diilhami. Nah, lalu kenapa Bang Zuma mengatakan ada Yesus yang benar, lalu mengakui itu, tetapi di sisi yang lain dari kitab yang sama atau dari Alkitab yang sama tidak mengakui Yesus yang sebenarnya itu adalah sama orangnya. Jadi ada pro dan kontra dalam pikiran Bang Zuma, lalu Bang pilih, jadi memilih mana yang dia suka, lalu membuang atau membanting mana yang dia tidak suka. Nah, gitu ya. Nah, itu sebabnya tolonglah hati-hati melihat satu naskah, satu cerita, satu penulis yang sama Bang Zuma. Lalu Jaringanmu konslet. penulis yang sama, yang sama. Tapi Bang Zuma tahun yang kemudian semua Tiba-tiba kemudian. kita yang nggak Hilang layar. dengar. Nah, Bang, kita nggak ngerti kalau diskusinya pakai rohani, Bang. Aduh, susah kali diskusi rohani. Bang Blender, tolong lah. Ini gimana Bang Blender? saya justru Bang dengar ya. Saya jangan dibuat framing terhadap tulisan atau kitab yang sudah ditulis di sana. Lalu di kemudian hari ada memframing itu. Lukas Oh ya Bang, itu tulis kisah saya paham Bang. Rasul, Ya. Yesus dan Ya, Yesus saya paham Bang. Di bawah dulu ya Bang ya. dimaksud di situ. Jadi kalau Kasihan. Anda masih Ya, ragu, paham ngerti. Yuk next, yang lain. Bang Sel mau ditanggapi nggak? Nah, coba ini ya, saudara siapa tadi, Paramex, dengarkan. Dengarkan saya ya. Kita berbicara mengenai agama di depan orang yang beda keyakinan dengan kita itu. Kita harus lebih mengedepankan bagaimana cara kita mengkanter. Lalu kemudian memberikan attack terhadap lawan diskusi. Bukan cuman menguliti argumentasi, membalut diri kita dengan argumentasi yang justru memperlihatkan kelemahan. Karena kenapa? Dalam dunia debat, karena kami ini adalah mantan aktivis ya. Kita ini orang-orang yang sering berdebat ilmiah di kampus-kampus. Kalau berdebat seperti ini, yang harus kita utamakan itu adalah kerangka berpikir dengan kisi-kisi referensi materi yang kita bawa. Kita harus memperjuangkan kisi-kisi yang kita bawa. Referensi yang kita bawa itu harus runut. Supaya pesan yang kita sampaikan itu betul-betul masuk ke dalam pikiran orang yang sedang mendengar. Di mana mereka menjadi objek sasaran pesan kita. Nah, saya kasih kamu satu referensi awal untuk memahami Bible kau itu, bahwa Biblemu itu tidak layak disebut sebagai apa yang Anda imani. Contoh, ini Bible sendiri yang menumpahkan kemudian isinya. Di dalam Yohanes 1 itu, pada mulanya firman ini bla 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 bla. Itu bukan ucapan Yesus. Di Yohanes 1 nanti muncul ucapan Yesus itu di data nomor 38. Baru muncul ucapan Yesusnya. Jadi Yohanes 1 sampai nomor Yohanes 1 nomor
31 sampai nomor 37 itu bukan ucapan Yesus. Di data nomor 38-nya baru muncul. Nah, kita kemudian pelajari. Kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk dari yang dipanggil di sini Filipus. Poinnya di mana? Ya, Filipus diajak oleh Yesus ke Galilea ngapain? Kita selidiki lagi. Ketepak. Kita temukan di dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus kemana? Ke Galilea. Tadi Yesus memanggil Filipus kemana? Ke Galilea. Ngapain di sana? Memberitakan Injil Allah. Wow. Ternyata Yesus dan Filipus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bukan Injil Lukas, bukan Injil Galatia, Filipi, bukan. Bukan Korintus, bukan Roma, bukan Efesus, bukan. Bukan Yohanes, bukan Matius, bukan Markus, bukan Kisah Para Rasul, bukan. Ternyata Yesus dan Filipus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Sampai di situ aja? Belum. Masih berlanjut. Di mana? Di Kisah Para Rasul. Nah, ini Kisah Para Rasul ini. Artinya, kisah murid-murid Yesus yang diceritakan oleh pewarta. Lukas mewartakan. Apa kata dia? Dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Maka yang punya hak memberitakan Injil Allah, Injil yang diajarkan oleh Yesus adalah Tuan Filipus Halilintar. Halilintar. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian itu pengikut Yesus, tunjukkan Injil Filipus kepada kami. Karena Injil Filipus inilah yang diberitakan Yesus ketika dia di Galilea bersama dengan muridnya Filipus. Mana Injil yang Yesus beritakan itu? Mana Injil Filipus itu mana? Mana Injil kerajaan Allah itu mana? Yang diberitakan Filipus itu mana? Ada. Upil. Sok paten, sok cantik. Jangan ajarin kami. Kami sebelum terjun perang kayak begini, kami udah tahu, kami udah pelajari, kami udah selidiki. Oh, kita ini orang intelektual, kita ini orang pelajar. Bukan asal modal congor. Data kita bawa, kita pertanggungjawabkan. Kita pertanggungjawabkan. Tak ada kemudian kita bermodalkan iman, asal percaya, asal meyakini. Enggak. Data kita sajikan. Maka ketika Lukas melakukan penyelidikan, Filipus tidak perlu melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena Filipus bersama dengan sang guru melakukan penginjilan di Galilea. Dan ketika guru pergi, Filipus melanjutkan kemudian pengajaran Injilnya Yesus. Penulis Yohanes berkata, Yesus berkata, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku, telah aku berikan kepada muridku, mereka telah menerimanya. Mana segala firman itu yang diterima oleh Filipus? Mana? Segala firman yang Tuhan berikan, yang Allah berikan, yang Bapa berikan, yang Elohim berikan kepadaku, telah aku berikan kepada muridku Filipus. Dan Filipus telah menerimanya. Dan Filipus percaya bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Mana segala firman itu? Ketepak Lukas, ketepak Markus, ketepak Roma. Sejak kapan Yesus mengajarkan buku-buku kayak begitu?
Sejak kapan? Galatia ditulis tahun 52. Efesus ditulis 65. Kemudian Filipi ditulis 60. Kemudian Roma ditulis tahun 65. Apalagi surat Paulus itu? Tesalonika ditulis tahun 58. Apalagi suratnya Paulus? Kau banyak Timotius. jangan banyak bicara Zuma. Buka blokirnya Edis supaya kau Edis mau masuk. Timotius itu ditulis tahun Edis mau 60 masuk, buka sampai 62. Ayo. Edis mau masuk, buka blokirmu. Zuma. Jelas itu. Lalu Paulus di, Edis mau masuk, di buka blok. Galilea itu tahun berapa, Cak Ayu? Lalu Filipus memberitakan Injilnya Yesus itu tahun berapa, Cak Kangkung? Apa yang diajarkan Yesus tidak sampai blokirmu, kepada jangan- Kristen. Apa yang diajarkan Filipus tidak sampai di gereja. Yang sampai di gereja adalah pemberitaan-pemberitaan wartawan yang tidak dikenali oleh Yesus. Begitu saudara-saudara. Ya. Nah, kalau penyesat itu datang pasukannya, buka blokirnya Edis. Mana bisa diblokir? Kamu tinggal masuk di sini. Kalaupun misalnya saya blokir, tidak mungkin semua yang ada di sini memblokir dia. Maka boleh naik ke sini. Biar kita kupas, kita siram mulutnya pakai dedak panas. Lagian juga dia sudah kabur dari negara ini. Ngapain lagi dia nyentil-nyentil negara ini? Harusnya dia melakukan pengajaran terhadap orang-orang Amerika sana. Di sana juga banyak Islam kok. Udah diminta sama Bunda Mila untuk ketemu malah sembunyi. Kalau kau udah kabur, kabur aja. Tapi kalau kau ingin berdebat dengan kita, ya kembali ke Indonesia dong. Kalau tidak kembali ke Indonesia, ngapain pelawak dihadapi seperti itu? Pelawak, dia itu bukan pendebat, dia itu penghujat. Saya kira begitu teman-teman. Silakan, kalau masih ada pasien, angkat ke sini, dudukkan di kursi saya, biar ikat tali, biar jangan lari. Silakan. Siap Guru Nda. Ini kita sapa dulu Bang Jerry, monitor. Selamat malam. Selamat siang. Bang, kurangin ehonya Bang, kayak orang kampung. Ya, Abang Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, mau tanyakan kepada abang. Bang, agak dikecilin Bang, eho sama itunya Bang. Oh, sudah jelas ini. Oke, aman. Ya, agak dikecilin juga volumenya. Kayak orang kampung Bang, kayak ini dangdut horeg. Oh, iya, 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 iya. Oke, ini sudah aman. Silahkan. Saya mau bertanya. Ini kan temanya Tuhan siapa yang benar ya? Ya, jadi kita berbicara tentang Tuhan ini berarti ya. Lalu pertanyaan saya, apakah Tuhan yang benar itu menyesatkan manusia atau menyelamatkan manusia? Silakan. Guru Nda, Assalamualaikum. Atau lagi sholat? Lagi berdoa gurunda mungkin. Apalah kau? Sebentar lah, mungkin lagi ngambil air. Sabar. Oke, sorry teman-teman. Ya, ada pasien? Ada ini Ada? Guru Nda, ada. Alhamdulillah. Ya, gimana? Abangku, mau tanya abangku. Siap, Ini kan temanya Tuhan siapa yang benar ya. siap. Jadi pertanyaannya, apakah Iya. Tuhan yang benar itu, Tuhan yang sejati itu bukan Tuhan palsu, yaitu dia mengkehendaki manusia itu diselamatkan, bukan dibinasakan atau disesatkan. Oke. Jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu penyesat? Bukan dong. Tapi Tuhan itu memberikan dua jalan. Yang pertama jalan sesat, yang kemudian jalan benar. Al-Quran mengatakan,
amtazul yauma ayyuhal mujrimun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu menurunkan dua kaidah dalam hidup ini, yaitu baik dan jahat. Zalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim. Jadi dua kelompok. Orang-orang kafir itu mengikuti yang batil, yang sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mengikuti kebenaran dari Tuhan. Maka Tuhan menentukan sesat, sesat, jahat, jahat, baik, baik, benar, benar. Tuhan memilih siapa yang sesat. Siapa yang sesat itu? Orang-orang yang sudah diajarkan padanya Yesus itu cuma nabi, dia cuma rasul, dia hanya manusia. Tapi dipilihnya, menuhankannya. Tuhan sudah memilih, hei jangan makan babi, tapi dimakannya babi. Tuhan sudah mengatakan kau harus ibadah sabat, tapi dipilihnya minggu. Orang-orang yang memilih sesat, maka dia ditetapkan pada kelompok sesat. Tidak mungkin orang sesat dimasukkan kelompok beriman. Orang beriman dimasukkan ke dalam kelompok yang sesat. Makanya dikatakan dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Oke, baik. Oke, makasih Bang Juma. Berarti Tuhan yang mengadakan permusuhan. Tuhan yang menciptakan rasa permusuhan. Yesaya 45 nomor 7, akulah Tuhan yang menciptakan kejahatan. Oke, Bang Juma, saya tanggapi ya. Silakan. Thank you, luar biasa ya Bang Juma. Jadi begini abangku, pasti sesuai narasi yang saya dengar dari abang bahwa ketika Allah itu menyesatkan itu Allah palsu ya, betul ya Bang Juma ya? Tidak ada Allah itu menyesatkan. Iya maksudnya kalau dia Allah menyesatkan itu Allah palsu ya? Allah tidak ada menyesatkan, Allah menetapkan yang sesat itu sesat, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang beriman itu beriman. Iya maksudku kalau ada Allah yang menyesatkan itu Allah tidak palsu. Tidak ada Allah menyesatkan. Allah menetapkan perkara, sesat itu sesat, beriman itu beriman. Oke baik. Allah menentukan orang-orang sesat itu telah memilih sesat, orang-orang beriman itu telah memilih beriman. Bukan Allah yang menetapkan orang itu sesat, tapi dia sendiri, dia sendiri yang memilih kesesatan itu, maka dia ditetapkan menjadi sesat. Begini, kalau Bang iblis Juma, menyesatkan baru. Bang Juma dengar dulu. Ya silakan. Sebab di dalam Al-Quran 7431 dikatakan Allah menyesatkan. Berarti dia Allah palsu ya? Kan sudah saya jawab tadi. Kan sudah ku jawab lebih dulu. Karena saya sudah tahu apa yang akan Anda sampaikan. Saya udah tanya, udah ku sampaikan tadi. Al-Quran mengatakan. Itu kan bertentangan dengan narasi Anda. Salah, Anda nggak paham. Anda mengambil, menyesatkan. Anda mengambil dari akhir. Orang itu ambil dari awal. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wisra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa sesat padahal sesungguhnya itu hanyalah kerugian bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berbuat dosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi dikasih pilihan. Kalau Anda memilih sesat, ya Anda berarti mau. Abang Juma, Anda mau. Teks Al-Quran itu mengatakan Allah menyesatkan. Allah menyesatkan. Allah menyesatkan. Bagaimana itu? Jelaskan dulu secara akademis. Dengar. Allah menyesatkan orang-orang yang dengar. Allah menyesatkan orang-orang yang memilih kesesatan. Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang memilih keselamatan. Di mana teks itu mengatakan ada orang yang tersesat? Anda hanya menggunakan satu dalil kan? Iya, makanya narasikan itu. Mari saya buktikan. Sedang bicara apa? Mari saya buktikan.
Mari saya buktikan dalil itu. Apakah Allahku yang menetapkan atau orang itu sendiri yang memilih untuk memilih sesat? Maka Allah sesatkan karena dia sendiri yang milih. Pertanyaan saya, siapa yang menyuruh Anda menyembah makhluk kuburan yang keluar pada hari ketiga? Jawab. Jangan kemana-mana. fokus Saya ingin persoalan. membuktikan. Saya ingin membuktikan. Ini. Saya ingin membuktikan. Ini Apakah bukan tuduhanmu itu gurunda, benar namanya atau tidak? gerondol. Saya ingin membuktikan apakah tuduhanmu itu benar atau tidak. Kalau Tuhanku yang menetapkan Anda sesat, saya tanya nih sama Anda. Siapa yang menetapkan Anda menyembah Yesus? Jawab. Yesus, jawab. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Siapa yang menetapkan Anda menyembah Yesus? Silakan. Allah Siapa menjadi yang manusia memerintahkan? dinamakan Yesus. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang memaksa Anda menyembah Yesus? Anda sendiri dengan rela atau ada yang menetapkan Anda untuk menyembah itu? Jawab. Oke, baik, saya jawab Bang Juma ya. Silakan. Siapa yang menetapkan ya aku menyembah Yesus ya, bukan begitu ya Bang Juma ya. Ya. Jadi di dalam iman kami ya, Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Dia adalah Allah sekaligus manusia. Ya, karena pertanyaan saya. Oke, iya, siapa tunggu. Ini siapa poinnya. yang memerintahkan Ini poinnya. Anda Iya, menyembah baik, baik. Yesus? Iya, Silakan. baik. Oke, yang membuat saya menyembah dia adalah karena dia Bukan karena kau jadi mengatakan karena. aku yang awal dan yang akhir. Aku berkuasa di bumi dan di surga. Sebutkan dulu. Siapa yang menyebabkan Anda menyembah Yesus? Siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Siapa? Yang menyebabkan saya menyembah Yesus adalah Allah yang Tuhan saya berkarya atau dalam bukan? hati saya. Tuhan saya atau Anda sendiri? Tuhan Anda kan beda dengan Tuhan saya. Kalau Iya, Tuhan Anda makanya saya tanya, menyesatkan, kalau Tuhan saya menyelamatkan. Makanya saya tanya, Tuhan saya atau Anda sendiri? Ya, Tuhan saya lah. Ya, di mana Tuhan Anda? Di mana Tuhan Anda meminta Anda menyembah Yesus? Dikatakan bahwa dia berkuasa di bumi dan di surga. Itu iblis. Itu kata Yesus, itu iblis. Bagaimana Anda mengatakan iblis? Jelas. Dengar, saya kasih dalil. Macam mana Di pula dalam kau Juna? ujaran ajaran Yesus, Yohanes 12:31, Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia ini adalah iblis. Yang keluar dari kubur dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa dunia. Menurut Yesus, yang melakukan kuasa dunia, yang menerima kuasa dunia, itu iblis. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah iblis? Tuhan saya atau Anda sendiri yang milih? Jawab. Oke, baik Bang Juma. Ya, saya jawab. Kan sudah saya bilang tadi, yang membuat saya menyembah Yesus itu karena Allah yang berkarya dalam hidup saya. Sehingga saya bisa juga melihat. Dia kan mengatakan berarti aku yang awal dan saya. yang akhir. Sekarang gini. Tuhanmu beda. Kalau Tuhanmu menyesatkan, kalau Tuhanku menyelamatkan, bro. Sekarang begini. Iya. Berarti bukan Tuhan saya yang mengajarkan Anda menyembah Yesus kan? Iya. Sekarang kita buktikan. Apakah yang memerintahkan Anda menyembah Yesus itu iblis atau Yesus? Sekarang ingat, Tuhan saya nggak masuk ke situ. Tuhan saya nggak masuk. Anda sendiri yang Anda masuk. masuk. Tadi Tuhan Anda mengatakan masuk. bukan Tuhan saya. Tadi Karena katanya bukan Anda Tuhan tadi saya. belum menjelaskan bahwa Allah Anda menyesatkan. Anda sendiri yang mengakui bukan Tuhan saya. Coba yang jelaskan dulu kenapa Allah Anda menyesatkan. Coba jelaskan. Belum jelaskan. Saya tunggu. Enggak. Saya ingin buktikan siapa yang menyesatkan Anda. Anda sudah mengakui bahwa Tuhan saya tidak masuk ke situ. Bukan Tuhan saya yang memerintahkan Anda menyembah Yesus. Anda sudah buktikan itu tadi. Anda ucapkan itu tadi. Sekarang saya ingin buktikan. Kita beda Tuhan, bro. Tunggu. Sabar. Sabar. Makanya diam. Kalau saya berbicara, Anda diam. Nanti kalau Anda berbicara, saya diam. Oke ya. Oke, dengarkan. Tenangkan diri Anda, dengarkan. Anda mengatakan Anda menyembah Yesus bukan karena Tuhan saya. Oke, berarti Tuhanku sudah di luar garis. Sekarang saya ingin tahu. Anda kan menyembah Yesus nih. Saya ingin tahu apakah Yesus yang mengajarkan menyembah dirinya atau iblis?
Tolong kamu tunjukkan kepada saya, Yesus memerintahkan menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Elohim Tuhannya Abraham? Jawab. Oke. Di mana data eksplisit ya, Bang Juma? Begitu ya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kemudian ketika ditanya oleh muridnya, guru apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, hidup harus kau kerjakan adalah lakukan segala perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu perintah Bapa. Berarti Bapa Tuhannya Abraham tidak mau manusia menyembah Yesus. Hanya dia yang harus disembah. Pertanyaan saya, bukan Tuhannya Abraham yang minta Anda menyembah Yesus. Bukan Tuhan saya ternyata yang menyuruh Anda menyembah Yesus. Sekarang tinggal dua kandidat, Yesus atau iblis. Jawab. Meong meong. Meong. Yesus. Di mana Yesus mengajar? Katanya tadi gantian, kok meong? Enggak, saya minta dalil. Oh, tidak termute ya? Oh, tidak termute ternyata. Saya dengar. Tunjukkan dalilnya, karena tinggal dua kandidat. Tuhannya Abraham tidak, Tuhannya Islam tidak. Tinggal dua kandidat, Yesus dan setan. Tolong tunjukkan di mana Yesus meminta agar manusia menyembah dirinya. Silakan. Maka tunggu dulu, Tuhan Abraham sama Islam sama. Kalau Anda mengatakan tidak sama, yang jelas Tuhannya Abraham tidak minta Anda menyembah Yesus, Tuhanku juga tidak minta Anda menyembah Yesus. Berarti dua hakikat ini yang kau katakan beda, itu sama-sama tidak menginginkan itu. Sekarang tinggal dua kandidat. Satu Yesus, dua setan. Kalau Yesus sudah Bang Juma, jangan ke anak SD. tunjukkan dalil. Tinggal dua kandidat. Gimana Tunjukkan dalil gurundul ini? Yesus meminta untuk disembah. Ingat di dalam Lukas 4 nomor 7 iblis minta disembah. Sudah, kita mau jawab. Pertanyaan saya, tunjukkan Iya. di mana dalilnya Yesus minta disembah. Silakan. Saya diam. Oke, baik. Ya. Data secara eksplisit tidak ada dikatakan Mantap. bahwa Yesus. Mantap. Udah sembah selesai. aku. Selesai udah. Tunggu dulu, saya bernarasi ganti-gantian Sabar, dong. sabar. Boleh sabar. saya Turun. bicara, Bang Anda Juma? turun, Anda ke gereja, cebok di sana pakai batu ulekan yang habis dipakai ulek cobek. Jadi saudara-saudara, Oten tadi, penyembah makhluk yang keluar dari kubur itu, sudah membuktikan bahwa sembahan dia sendirilah yang menyesatkan dirinya. Pencipta langit dan bumi yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan yang dikenal oleh umat Islam tidak mengajarkan, tidak memerintahkan menyembah Yesus. Tinggal dua kandidat. Yesus ternyata tidak juga memerintahkan menyembah dirinya. Tinggal satu kandidat. Halilintar. Iblis berkata di dalam Lukas 4 nomor 7, wahai Yesus, ya paman, sembahlah aku. Kata iblis, Yesus, sembahlah aku. Kalau kau sembah aku Yesus, maka segala kuasa langit dan bumi dan beserta kemegahannya akan aku berikan kepadamu. Halilintar. Sekarang Oten tadi, pemakan dedak tadi, terbukti meludah ke atas, ludahnya kembali jatuh di jidatnya sendiri. Ternyata dia menyembah penyesat. Ternyata dia menyembah setan. Tuhan Abraham tidak, Tuhannya Ismail tidak, Yesusnya tidak. Tinggal satu, iblis. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti betul, pada hari Minggu mereka berkongko-kongko ke rumah ibadah mereka. Tidak ada perintah Tuhannya Abraham, tidak ada perintah dari Tuhannya Islam, tidak ada perintah dari Yesus.
Lalu siapa yang membisikkan mereka ke gereja hari Minggu kompak begitu? Siapa? Siapakah dia? Pembisik dari alam kegelapan. Siapa yang datang membisik? Sang pembisik kejahatan. Kompak segitu sedunia pada hari Minggu kompak. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu, Tuhannya Abraham tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu, Tuhannya umat Islam tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu, Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Kok mereka kompak hari Minggu? Siapa di balik semua itu? Oke, saya kira udah terbukti ya teman-teman. Cukup bagi kita untuk mengkarungin, ya, membuat orang masuk karung goni. Tujuannya menghujat, ternyata kena dijidat sendiri. Silakan. Siap, enggak. Ada, selesai nih. Ya Bang Si, monitor. Selamat siang. Ya, selamat siang. Muslim apa Kristen Bang? Nggak jelas agama saya, Bang. Oh ya, di bawah dulu ya Bang ya. Terima kasih. Nggak jelas agama saya. Ada gitu orangnya tidak jelas kelaminnya ya. Aku laki apa perempuan ya? Aku bingung Bang. Aku laki apa perempuan aku bingung. Lucu orang ini. Ini siapa yang naikin lagi ini? Pendeta Longor. Ya, halo. Bang Juma, mau diskusi tidak kita? Berani? Kan udah selesai Pak. Bapak udah mengakui nggak ada perintahnya, apalagi yang mau didiskusikan? Kalian nggak berani diskusi. Udah, kau sudah terbuktinya Mbak Iblis. Ternyata Bang Tuhanmu Juma itu belum bisa penyesat. jawab pertanyaan saya bahwa Tuhanmu alammu ternyata menyesat. penyesat. Lah, Tuhanku bukan Tuhanku yang merintahkan kamu ibadah Minggu kok. Anda sendiri yang menjawab. Bukan Tuhannya Yahudi juga, Anda sendiri yang menjawab. Satu-satunya kandidat, kalau bukan Yesus ya setan. Kenapa Anda mengatakan Tuhan saya penyesat? Ternyata terbukti Anda mengikuti setan itu. Kan lucu ente ini. Harusnya Anda malu. Tapi gimana mau malu ya otak nggak berfungsi. Islam selalu unggul. Islam selalu menang. Islam selalu jaya di hadapan anak setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Zuma dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Ya, Sehat selalu. Salam kenal dari Sulawesi Barat. ya Bang, terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Ya, Ya, mohon maaf masuk ke komal ya, izin. Ya, izin dibawa ya Bang ya. Yang mereka Tunggu dulu. apa sih orang ini ah? Yang mereka selalu unggulkan itu apa? Bang Suma boneng. Boneng, 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 boneng. Itu aja terus. Boneng, kita bantu biar mereka senang. Boneng, 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 boneng. Itu aja terus. Itu aja andalan kalian, boneng. Emang kenapa kalau boneng? Boneng-boneng begini, nggak pernah ditampar. Boneng-boneng begini nggak pernah ditelanjang depan umum. Boneng-boneng begini nggak pernah kemudian diarak di tengah kampung. Boneng-boneng begini muka gue nggak pernah diludahin. Boneng-boneng begini gue nggak pernah digantung. Boneng-boneng begini lambung gue nggak pernah ditombak. Sadar lu kalian, sadar. Jangan menghina fisik ketika sembahanmu ternyata jauh lebih Berhenti menghina fisik. Berhenti. Saya dalam sehari minimal 3 kali ganti sempak. Asal lu tahu. Boneng-boneng begini. Rajin gue mandi. Iya betul loh. Itu baru minimal, maksimalnya belum ya Bang? Belum apa-apa, gigi saya baru 2 meter. Tahun depan sudah naik menjadi 7 meter. Awas ku cangkul kalian pakai gigi. Jelek-jelek begini rajin mandi gue. Daripada lo sampai sekarang gak pernah mandi. Menggantung aja terus.
Jangan menghina fisik, bro. Iri kali orang gitu. Iya, jangan menghina Iri fisik. kali orang ini. Jangan, Piri. Di sini tuh tanganku itu saya enggak. Yang ada cuman kepalanya itu kenceng. Ya, kamu jarimu bolong habis dipaku. untung bukan tengah kepala bekas paku. Kalau kepala bekas paku ya kuntil. Aduh, parah. Bang Juma ini justru dia pakai masker. Dulu waktu dia nggak pakai masker, ganteng kali, banyak oten-oten wanita ngejar dia. Banyak oten-oten wanita banyak ngejar Bang Juma. Makanya pakai masker. Nggak pakai masker lebih ganteng dia. Sengaja. Oten-oten semua wanita ngejar terus. Nagih utang. Allah Akbar. Nagih janji maksudnya. Abang janji nikahin aku. Buktinya kagak. Katanya abang janji kalau aku udah syahadat, katanya abang mau nikahin aku. Apa jawabannya Bang Suma? Maaf, aku bingung. Soalnya yang kusahadatin perempuan itu udah lebih 3.000 orang. Bingung aku mau nikahin yang mana. Udah 3.000 aku janji nikah. Yang penting syahadat. Udah 3.000 yang syahadat. Hanya untuk mau nikah sama aku. Bingung aku jadinya. Allahu Akbar. Masya Allah. Masih mau kita datang besok. Peta Lempu, Assalamualaikum. Salam perjuangan Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Ki. Siapa yang bilang adik saya dibopeng? Gantengnya minta ampun kok. Ai golai sih macolok Indonesia. Besok baru naik nah. Oh, jadi masih di kota ini. Kenapa nggak minta dinas dalam kota biar tiap hari kita ngopi? Enggak. Enak di atas. Mantap di atas. Iya sih. Sama di Bolang itu. Kalau di atas kan iya kan, betul. Kita di gunung memang itu enak. Cuman saya ini Kanda, 2 pekan ini saya tidak naik gunung karena saya diancam terus nih. Ada yang mau kasih terburai usus, mau potong leher, aduh segala macam lah ancaman-ancaman itu. Berani lo. Berani. Ya antisipasi aja. Ngancam bang. Bukan ngancam lagi, udah pokoknya 3 hari dia itu berturut-turut. Sebenarnya gini Gurunda, sebenarnya itu yang kepanasan itu hanya sekedar yang apologet yang tidak tahu diri itu aja. Tapi sebenarnya kalau kaum awam yang ada di saudara-saudara kita di Kristen, mereka tercerahkan sebenarnya. Mereka tidak sadar sebenarnya Bang Suma ini, Gurunda ini mengajarkan kebenaran. Daripada Anda dibodohin terus oleh bapak-bapak gereja. Bapak gereja itu mengajarkan berdasarkan apa yang mereka narasikan gitu ya? Berdasarkan pikiran dia. Tetapi Gurunda dia mengajarkan berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab Anda. Yang selama ini puluhan tahun Anda cuma simpan di atas lemari, kemudian 1 minggu dibawa ke hari Minggu, itu pun tidak dibuka. Justru dengan hadirnya Bang Suma ini harus berterima kasih kalian. Ngomongin diri sendiri ya. Omong kosong, saya nggak percaya kau ngomong gitu. Adab dong bang, kalau naik bang. Kau penomong kosong Suma. Kayak contoh seperti kalau ini kau lah. benar, kau tantang Edis. Kalau kau benar, kau tantang Edis. Kau tantang Edis. Jangan kayak Kristen lah bang, orang lagi ngomong bang. Jangan dipotong-potong juga. Ya itulah, menandakan adab-adabnya mereka itu nggak ada. Naik-naik itu nggak punya rasa, tidak punya sopan santun, tidak punya tata krama. Begitu dibilang agama kasih. Sementara Gurunda ini berbusa-busa mulutnya tiap hari, tiap malam memberitakan kebenaran. Kalau Anda mau cermati apa yang dikatakan Bang Suma dengan akal logika agar sehat saudara, dan seluruh apologet-apologet semua, Anda akan tersadar. Anda tinggalkan Kristen, Anda mungkin ateis, ataupun Anda masuk Islam. Bukan begitu Gurunda kira-kira? Benar Kanda, benar. Ya iya. Karena kita sayang sama mereka.
Kalau nggak saya ngapain? Lawang jaminan surga di kita sudah ada kok. Kita sudah mewarisi surga Firdaus kok kata Allah. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Cuman karena kita sangat sayang loh. Karena kenapa? Di kehidupan kekal nanti kita akan teringat mereka. Dulu ada teman saya namanya si Martin, namanya Peter, Andrianus, Anus, Tandilin, Timing Kondok, Polok, Nadi Kekeasu. Kan gitu. Ada teman-teman kita nanti ketika di kehidupan kekal. Dulu kita pernah ngopi loh sama mereka. Kemana dia sekarang ya di neraka? Kekal. Kangen ingin jumpa meskipun beda akidah. Nah supaya itu terjadi kita ajak mereka. Mumpung mereka pasang badan. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Anda mau menjadikan kami sebagai murid makhluk yang keluar dari kubur. Itu perintah, harus, wajib. Iya bang, karena itu amanat agung. Oke, tapi tolong terangkan dulu kepada kami, siapa dia yang keluar dari kubur ini? Kami nggak mau asal-asal ngikut. Terangkan dulu, siapa yang keluar dari kubur hari ketiga itu? Sebelum kami jadi muridnya. Jangankan berbicara mengenai akidah, orang datang di rumah kami bawa sesuatu pisau. Kami harus tanya, ini pisau apa, ini fungsinya apa, terbuat dari mana, apa kegunaannya. Kami tanya, apalagi berbicara mengenai akidah. Enak aja kau mau menjadikan kami sebagai muridnya. Emang dia siapa? Tuhan. Oh Tuhan sudah ada sebelumnya, kau telat. Sebelum dia keluar dari kubur, Tuhan itu sudah ada. Mau jadi apa lagi kita ini? Ya terangkan. Maka kita sampaikan karena ada juga perintah dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah. Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Belum lagi tugas kita adalah membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Ya kita dialog, karena memang itu misi. Belum lagi perintahnya, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Di seberang sana, di ufuk yang berbeda, di pasukan yang berbeda, mereka juga sedang berperang untuk membantu sibilis ISIS. Wa innalladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Nah, mereka berdiri di barisan iblis, kita berdiri di barisan orang-orang beriman. Lalu apa perintah Allah? Waqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan itu. Dengan cara apa? Berdialog, berdiskusi, mengurai data, berlogika, menyampaikan pesan, menjelaskan, menguraikan. Itu yang dimaksud, memerangi mereka. Ketika mereka datang mengajak kita menyembah kepada sesuatu yang keluar dari kubur, ya kita harus mengkanter. Kita harus melindungi akidah umat Islam ini. Karena satu hal yang perlu dipahami, saudara-saudara Kristen. Kalian tidak akan lagi mau menggunakan metode awal. Opsi A itu sudah nggak laku dan kalian sadar. Apa opsi A yang dulu sebelum ada sosial media? Opsi A yang kalian lakukan adalah menggunakan Bible untuk memurtadkan orang. Sekarang sudah nggak laku opsi A itu. Kenapa? Karena umat Islam sudah lebih pintar Bible daripada kalian. Tidak laku, maka kalian menggunakan opsi kedua. Opsi B yang Anda gunakan itu. Apa opsi B itu? Berupaya dengan keras membuat umat Islam, khususnya generasi Islam, jauh dari Al-Quran. Itu karena kalau kalian mau menghantam kami pakai Bible, enggak bisa. Karena musuh kalian Bible. Maka kalian menggunakan opsi cadangan. Apa itu? Membuat generasi Islam jauh dari Al-Quran. Itu opsi kedua. Kalau masih mengandalkan Bible nggak bisa. Karena kami lebih paham Bible. Nah, opsi yang lain, opsi yang ketiga adalah mencari kemudian hadits-hadits lemah, hadits-hadits palsu, kemudian untuk kalian hantamkan ke generasi Islam. Tapi nggak main dengan kami. Nggak ngepek maksudnya. Nggak terasa gitu loh. Kenapa? Umat Islam itu memiliki beberapa benteng pertahanan. Yang pertama, ketika ente ingin mengajarkan kami Islam, ente kudu wajib ada ijazah. Ketika Anda berpura-pura menggunakan ijazah palsu, ente harus kami uji. Kredibilitas seorang yang memiliki ijazah
kudu wajib bisa baca kitab gundul. Benteng kami berat, Anda langkahi, sulit. Ketika Anda membawa hadits, kami tertawa aja. Kenapa? Anda tidak mengerti asbabul wurud, Anda tidak mengerti usul fikih, Anda tidak mengerti bahasa Arab, Anda nggak mengerti mantik, nahwu, sarab, balaga, i'rab. Jadi mau kayak mana mau jadi pembimbing kami, Cak Kangkung? Sementara syarat untuk mengkaji Islam, memberikan manifestasi dari kaidah Islam, kudu wajib memiliki ijazah. Ingat, ijazah itu berasal dari bahasa kami. Ijazah itu apa? Legalitas, validasi dari yang punya hak memberikan kepada yang sudah berhak. Sekarang kalau saya belajar, kalau saya menyampaikan Bible, apa yang harus menjadi syarat? Saya harus sekolah kah? Tidak juga. Yang penting saya bisa baca. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan hadits. Kudu memiliki disiplin ilmu dan wajib hukumnya berijazah baru mengajarkan Quran hadits. Gak bisa kalian itu di dalam hadis riwayat ini ada di situ berkata tiada kemilau seindah sangsil. Hei, lu siapa rupanya? Hah? Lu siapa? Apalagi yang kayak gitu-gitu. Hadis riwayat ini disampaikan dari Anas. Anas berkata kepada Abu Rahman. Abu Rahman menyampaikan Usaim bin Kalab. Kalab menyampaikan kepada ini. Dan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat bom-bom. Wah, orang yang tidak paham, orang yang tidak ngerti bisa percaya. Tapi orang yang mengerti kaidah Islam, tak mungkin. Jadi metode itu yang kalian pakai sekarang. Tapi maaf, selama kami masih ada, ya masih dikandung badan, nobody can stop me. You know? Tidak akan ada yang bisa menghentikan saya. Demikian Skanda dan teman-teman yang lain. Silakan. Siap Guru Nda. Ya, sih udah tahu sekarang agamanya apa? Si dibuka mute-nya sih. Atau masih bingung? Hadis riwayat bom-bom. Ya sih, Ya, gini, udah Bang. nemu agamanya?